Mereka itu sebenarnya sadar atas fatar morgana dunia ini penuh kepalsuan. Makanya kematian adalah jalan yang paling aman. Karena apa? Kita sudah tahu jalannya, peta ke pulangnya sudah tahu. Walaupun kita hidup baik di dunia, kalau nggak tahu jalan pulang ya tetap nggak bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai metodologi kodim adanya di dalam tarekat. Baik, langsung aja kita berdiskusi bersama Bang Teja dan Bang Teguh yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat bagi saudara-saudara semua. Dan di sini saya akan bertanya kepada Bang Teguh dulu, mungkin bagaimana penjelasannya mengenai metodologi kodim adanya di dalam tarekat. Kenapa nggak ada di dalam syariat? Apakah di dalam syariat juga ada metodologi kodim? Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Bang Teguh. Silakan Bang Teguh. Oke, baik, terima kasih Bang Denny. Di sini saya akan berbagi tentang sudut pandang mengenai metodologi kodim dalam tarekat ya. Metodologi kodim atau kodim itu tidak terikat ruang dan waktu. Nah, sedangkan pada manusia itu terdapat potensi kodim juga, di mana si manusia itu bisa kembali kepada yang maha kodim. Nah, untuk manusia agar bisa masuk ke kodim itu ada metodologinya, yaitu melalui tarekat. Dan tarekatnya itu harus bermetodologi, di mana dengan metodologi itu manusia ruhnya itu bisa sampai kepada puncak kesadaran, dan di puncak kesadaran itu akan mendapatkan nur ilahi gitu, dimana ya manusia itu ruhnya akan bisa kembali jika sudah sampai di sana. Mungkin begini Bang Teguh, kenapa tadi saya katakan bahwa kenapa metodologi kodim itu tidak ada di dalam syariat. Oke. Karena begini, mungkin ya, menurut perspektif saya bahwa tarekat itu kan adalah jalan atau cara gitu. Oke. Sedangkan syariat itu adalah teori atau pengetahuan Ya. gitu. Jadi untuk kenapa dikatakan metodologi kodim itu adanya di tarekat? Karena untuk mengetahui yang kodim itu harus dengan praktek gitu, Ya, bukan hanya betul Bang. sekedar mengetahui pengetahuan Ya, secara teori saja gitu ya. betul Mungkin betul. gitu Bang Teguh, mungkin ada tambahan, silakan. Mungkin cukup, barangkali Bang Teja mau menambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Denny, Bang Teguh. Membahas terkait pentingnya metodologi kodim itu adanya di dalam tarekat. Seperti tadi pembukaan yang Bang Denny jelaskan, bahwa titik fokus menurut saya ya sudah terlanjur terbagi dua antara syariat fikih dengan tasawuf. Sehingga saat ini pada realitanya bahwa fikih itu, syariat fikih yang kami maksud itu adalah fokusnya ke dalam ritual kegiatan beragamanya, lebih ke jasmaninya, lebih ke dunianya. Sedangkan tasawuf itu fokusnya lebih ke ruhaninya, pembelajaran adaptasi ke alam ruhaninya. Nah, sedangkan pada mulanya syariat fikih dengan hakikat itu, dengan tasawuf itu
itu satu paket gitu. Tapi karena ada pergeseran zaman sehingga terpisahlah antara fikih dengan tasawuf. Padahal itu satu kesatuan. Namun karena terlanjur kadung terpisah antara fikih dengan tasawuf yang menjadi percabangan ilmu. Karena dulu kan nggak ada namanya tarekat gitu kan. Cuman sehingga dibuatlah ciri bahwa metodologi ini harus ada namanya. Ya. Supaya menjadi ciri gitu kan. Sebutlah namanya tarekat gitu. Nah, metodologi ini tuh kan bahasa sekarang ya. Bahasa ya Indonesia, bahasa sekarang, bahasa ilmiahnya ya sebenarnya kalau dalam bahasa lain lah itu adalah tarekat gitu. Tarekat itu kumpulan dari metode-metode yang telah dipilih, yang telah dirangkum sehingga tersistem, terstruktur gitu, terkonsep, yang baku gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya banyak sekali nama tarekat, tetapi tidak terdapat unsur kodimnya. Kalau dikiaskan banyak sekali kabel, tapi tidak terdapat setrumnya. Itulah yang membuat orang lain itu tidak sampai ke makom hakul yakin. Wajar saja ketika mereka melaksanakan metodologinya, walaupun waris metodologinya, tapi tidak ada setrumnya, ya gak ada hakul yakinnya, nanti gak akan ada pembuktiannya. Jadi mereka hanya dapat ketenangan secara akal saja sebenarnya dari kegiatan semedi itu gitu kan, bukan ketenangan yang hakiki gitu. Nah, itulah yang memang jadi pengalaman kami juga sebenarnya, bahwa kalau dikiaskan ya, kita sudah menemukan barang ori, begitu nemu yang palsu kita akan tahu. Tapi kalau kita gak pernah nemu yang ori, ketemu yang palsu dianggap ori gitu. Kita tidak membenarkan tarekat kami yang benar, yang lain nggak benar, nggak juga, nggak gitu. Yang penting terdapat unsur mutlaknya. Terus apa cirinya, tolak ukurnya untuk bagi akal kita supaya tahu ini tarekat yang terdapat unsur mutlak atau tidak? Kembali lagi, hakikatnya pembuktian ya, untuk melaksanakan itu terdapat unsur mutlak atau tidak. Tapi secara syariatnya apa untuk menjadi tolak ukur kita, parameter kita menentukan ini tarekat ini yang benar, terdapat waris atau tidaknya? Tentunya sang khalifah yang pembawa link carrier tersebut dapat menjelaskan secara ilmiah logis. Karena setiap orang boleh bersudut pandang bahwa saya yang benar, saya yang waris, saya yang terdapat unsur mutlak. Silakan saja. Tapi kalau memang mereka yang benar, yang waris, coba ilmiahkan. Kenapa harus diilmiahkan? Karena salah satu parameter kita menganggap itu benar atau tidak, mau gak mau harus berdasarkan akal logika. Kalau dia omongannya sebatas hayalita, ya saya juga boleh dong cerita hayalita. Yang ini juga mengaku benar waris, boleh dong cerita hayalita. Jadi semuanya hayalita, tapi boleh kita ukur yang mana yang paling hayalita, itu yang paling real, yang paling logik, yang masuk akal. Itulah yang harus kita pilih. Karena kalau pelaku pasti bisa menceritakan dan pasti ilmiah gitu kan, bisa terurai. Contohnya misalkan saya nanya ke Bang Denny, ke Jakarta naik apa, jam berapa, sampainya jam berapa, berangkat jam berapa. Kalau Bang Denny sebagai pelaku yang sudah hakul yakin menjalani itu, ditanya pun sama saya pasti jawabannya akan itu aja. Gak akan robah gitu kan. Karena Bang Denny pelaku. Oh, saya di jalan kena macet di tol sekian, loh. Masa di tol macet? Kebetulan ada kecelakaan gini. Kebetulan ada ini. Kebetulan saya dikeluarkan di pintu tol ini, masuk lagi ke tol ini. Nah, seperti itu. Jadi salah satu parameter satu-satunya bagi yang mau belajar, bagi yang mau masuk ke dalam sekolah, parameternya apa? Ya, menurut saya logik atau enggak. Masuk akal dulu ya. Ya, masuk akal atau enggak, ilmiah atau enggak. Karena pada saat nanti setelah masuk sekolah tarekat,
akal itu harus dimatikan. Yang dihidupkan itu ininya, dadanya gitu kan. Kita masuk harus berdasarkan akal, tapi begitu masuk kita gak boleh pakai akal. Akal harus di belakang, yang di depan ruh gitu kan. Makanya mau gak mau akal dulu gitu kan. Masuk akal enggak, logik enggak. Kalau gak logik ya semua orang juga bisa bercerita hayalita, bercerita fenomena. Semua orang juga bisa. Nanti kalau sudah wirid ada terdapat cahaya. Enggak gitu gitu. Ya kita juga sudah ngalamin seperti itu sebenarnya dulu-dulu itu. Tapi yang menjadi parameter apa dong kalau semuanya hanya perspektif mereka semata? Ya sudah kita cari yang umum aja. Si ini logik nggak? Sini logika, sini logika, sini logik nggak? Masuk akal nggak? Karena Islam itu ilmiah dan amaliyah. Islam itu masuk akal, logik dan bisa dibuktikan. Siapa ngomongannya yang paling logik? Nah, setelah adaptasi baru pembuktiannya. Gitu. Terdapat Quran Qadim, terdapat pengetahuan yang baru nanti pada saat setelah kita adaptasi. Karena begitu kita masuk diterima di sekolah tarekat dengan cara dibaiat, ada kurikulumnya. Nah, kurikulum itulah yang harus kita jalankan dan tentunya itu bertahap. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti ada ilmu yang hilang. Sehingga gak dapat kesimpulan lagi kalau loncat-loncat gitu. Yang itu sudah benar-benar metode yang terangkum gitu. Makanya kenapa harus ditarekat? Karena itulah metodologi yang sudah dirangkumkan oleh junjungan Nabi besar kami. Jadi sebelum mendapatkan teori itu praktek dulu mungkin ya. Untuk yang pada saat adaptasi begitu, tapi untuk yang sebelum masuk nih, mau gak mau kan harus teori dulu. Teori dulu. Cuman teori itu semua orang bisa berteori. Ya. Terus apa patokannya? Parameter teori orang itu yang paling bisa kita pilih. Ya. Parameternya apa? Teori orang itu harus ilmiah dulu, harus logik dulu, harus masuk akal dulu. Kalau gak masuk akal ngapain? Tinggalin aja. Karena semua orang juga bisa ngehayal, ngomong asal ngomong gitu kan. Betul. Gitu. Berarti indikatornya ada di bahwa si orang ini sudah mengalami atau belum gitu. Tuh. Nah, seperti tadi yang Bang Teja sampaikan kan, kalau bertanya kepada si pelaku atau kepada yang sudah mengalami pasti akan sesuai, akan bisa menjawab dan akan masuk akal. Betul. Akan logik gitu kan. Gitu. Beda jangan yang hanya teori saja tapi belum mengalami gitu. Iya, mereka hanya nyontek misalkan dari buku. Begitu saya tanya-tanya bingung mereka gitu kan. Dan jawabannya malah ngelantur, malah lebih ke perspektif sudut pandang hayalita mereka saja. Ya. Tapi kalau pada pelaku yang asli itu pasti akan ilmiah, akan logik. Jangankan ilmiah, dirumuskan pun bisa gitu kan. Itulah yang menjadi kami mau gitu kan. Menurut Bang Teja, adanya metodologi yang Qadim ini itu adanya berarti dipraktekkan terlebih dahulu sebelum dijadikan sebuah teori gitu. Betul, makanya akan ada Quran Qadim setelah kita praktek, akan ada pengetahuan. Tinggal orangnya bisa nggak mendeskripsikan. Seharusnya mereka bisa mendeskripsikan dengan kapasitas bahasa yang mereka miliki. Ya. Tiap orang pembendaharaan katanya kan masing-masing berbeda. Tuh, gitu kan. Tapi walaupun mereka punya pembendaharaan yang berbeda, begitu mereka melakukan, Quran Qadimnya akan sama. Sehingga begitu Bang Denny menceritakan pengalaman Bang Denny, saya mendengarkan ya emang itu. Ya. Cuman dengan redaksi Bang Denny. Bang Teguh dengan redaksinya Bang Teguh. Tapi saya sudah tahu isinya itu. Karena kita belajar di kurikulum yang sama. Ya. Karena itu sifatnya dimensional sehingga harus melalui itu semuanya gitu kan. Cuman bagi yang belum beradaptasi nih gitu kan, apa yang menjadi parameternya gitu kan. Kenapa saya harus mengikuti tarekat yang ini sedangkan ada tarekat ini? Kenapa saya harus memilih tarekat ini sedangkan ada tarekat yang itu gitu kan. Dari sekian banyak parameternya apa supaya lebih efektif dan efisien, tidak membuang-buang waktu. Saya mengambil pribadi saya mengambil filter, membuat filter di mana di antara tarekat-tarekat tersebut yang paling ilmiah, yang paling masuk akal. Karena saya gak bisa meyakini keyakinan mereka secara subjektif.
otomatis kita harus objektif dulu lah. Ya. Karena apa? Yang objektif, yang ilmiah gak bisa dibantah. Betul. Gitu. Kenapa dia bisa mengilmiahkan? Pasti dia pelaku. Ya. Seperti itu. Menurut Bang Teja, metodologi Kodim ini wajib gak sih untuk dipelajari? Nah, karena sifatnya kita itu sebenarnya hakikatnya bukan jasmani ini hanya wadah. Yang hakikinya diri ini sebenarnya adalah ruh. Dan ruh itu tersebut perlu diantarkan pulang, innalillahi, perlu kembali pulang. Sehingga untuk bisa pulang dibutuhkan pelatihan bagi ruh itu. Ya. Ruh itu harus dilatih, harus diajarkan bagaimana dia supaya tahu jalan menuju pulang itu yang mana. Ya. Misalkan ada 10 pintu mana yang harus dipilih nanti. Karena nanti pada saat kita, katakanlah seperti yang syariat dijelaskan, kita di alam kubur, yang ditanya itu bukan jasmani kita, tapi ruh kita. Ya. Makanya latih dulu ruh kita dari sekarang. Kalau misalkan di depan sudah jelas kita harus berenang, ya belajar dulu berenang dari sekarang. Betul. Jangan ujuk-ujuk langsung ngecemplung, ya mati nanti Ya. di situ. Kalau di depan sudah pasti ada rintangan memanjat, kita latihan memanjat dulu dari sekarang. Gitu. Sebelum praktek nanti gitu. Dari Iya. awal-awal kita harus berlatih dulu ya. Ya seperti itu. Yang sebenarnya karena ini sifatnya lebih ke hakul yakin, harus hakul yakin, kita harus buktikan dari sekarang dulu bahwa dalam pandangan perspektif tasawuf itu akhirat itu sekarang. Kenapa bisa sekarang? Karena kita sudah mati sebelum mati. Ya. Mutu qabla anta mutu. Di mana pada saat itu kita dimatikan secara hakikat dan ditanamkan nur iman dan nur Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran kan ditanya, kamu sudah beriman, ya Rasul, saya sudah beriman. Kamu belum beriman. Iman belum dimasukkan ke dalam dadamu, gitu kan. Nah, pada saat bayat itulah ditanamkan nur iman dan nur Quran, gitu kan. Disitulah praktek mutu qabla anta mutu, sehingga dia bisa hidup di dua dimensi jasmani dan dimensi ruhani, gitu kan. Pilihannya jiwanya mau milih ke jasmani atau ke ruhani, pilihannya itu, gitu kan. Kalau jiwanya memilih ke ruhani, berlakulah ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, gitu kan. Kembalilah gitu dengan rahmat dan ridhonya. Nah itu kalau dia memilih yang ruhani. Tapi kalau dia memilih jiwanya memilih ke jasmani, kekayaan, kenikmatan dunia, dia meninggalkan yang ruhani. Begitu mati, si jiwanya gak tenang. Karena dia akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai, dunianya, anak istrinya, kekayaannya, hartanya, gitu kan. Itu nanti yang bikin dia gak tenang pada saat mau mati itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan nafsu-nafsu yang tidak aman mungkin ya. Ya, nafsu yang gak mutmainah gitu yang kan. gak mutmainah. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa ini saatnya saya pulang, kematian adalah sesuatu yang saya rindukan. Ini saya akan lepas dari penjara dunia. Karena kan kata Nabi bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin, gitu kan. Seharusnya logikanya orang yang benar-benar telah tahu jalan pulang, cinta kepada Allah, yang kenal beserta kepada Allah, sebenarnya kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan, gitu kan. Kabar gembira, gitu kan. Tapi kok pada kenyataannya orang-orang yang disebut orang alim, ahli ibadah itu. Tapi kenapa dia tuh gak terima atas kalau harus mati sekarang, kalau harus mati besok, kalau harus nanti malam. Berarti sebenarnya si pelaku agama yang mendakwahkan itu sebenarnya dia tuh belum siap karena belum tahu jalan pulang. Beda dengan pelaku tasawuf, gitu kan. Mereka itu sebenarnya sadar atas fatar morgana dunia ini penuh kepalsuan. Makanya kematian adalah jalan yang paling aman. Karena apa? Kita sudah tahu jalannya, peta ke pulangnya sudah tahu, gitu kan. Walaupun kita hidup baik di dunia, kalau gak tahu jalan pulang ya tetap gak bisa pulang. Walaupun kita jahat, katakanlah brengsek lah gitu kan di dunia, tapi kalau tahu jalan pulang pasti bisa pulang. Logikanya seperti itu, gitu kan. Karena apa? Kalau kita sudah tahu jalan pulang, tentu gak akan jahat. Karena kita dibimbing melalui apa?
melalui gelombangnya gitu kan. Ada Karena filter ya. karena kita sudah tahu channel dan frekuensinya. Ada keterhubungan antara si ruhani kita dengan maha ruhani. Ada peringatan, ada larangan, ada tindakan yang harus dilakukan gitu kan. Disitulah ruh Quran Qadim yang tidak ditulis dan bisa dibaca. Sehingga Al-Quran Mushaf itu pun yang sementara menurut saya itu pada saat ini itu adalah hardware. Dengan kita punya software di dalamnya, kita bisa mentranslate, dibimbing oleh Tuhan gitu kan. Karena Tuhan pencipta Al-Quran, bukan pencipta, Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu dari sumbernya langsung gitu. Bukan tafsir kita yang menerjemahkan Al-Quran itu, tapi Tuhan langsung yang membimbing. Wah, kok luar biasa sekali kayak gini, makanya harus dibuktikan gitu kan. Jangan hanya cerita, kalau sudah dibuktikan bolehlah menilai. Tapi kalau misalkan baru masuk, baru baiat, adaptasinya juga belum, kurikulumnya juga belum diikuti, ya jangan dulu menilai. Ya. Syarat dan ketentuan belum berlaku, syarat ketentuan garansi gak bisa diklaim. Karena apa? Harus mengikuti adaptasinya dulu. Karena akan ada buah dan setiap level adaptasinya itu. Betul. Misalkan wirid sendiri akan ada buahnya. Terus dari wirid jemaah, dari suluknya, berbuah dari pertama tahu menjadi kenal, dari kenal menjadi cinta. Kalau sudah cinta apa? Beserta. Seperti itu. Makanya luar biasa sekali sebenarnya gitu kan. Metodologi Qadim ini, karena dengan metodologi ini kita yang jasmani bisa mengakses yang mutlak, alam akhirat, alam mutlak, alam tak terbatas. Menggunakan apa? Menggunakan faktor mutlak di dalam diri kita, Ruhani kita ya. ya, karena ruhani kita yang bisa menjangkau ke alam mutlak Ya. Bukan jasmani ini. Jasmani ini hanya cangkang, paling banter umur berapa? 40, 50, 60 paling banter gitu. Habis itu ya hilang lagi dunianya. Jadi di situ ada naiknya dimensi kesadaran. Kiasnya seperti orang yang lagi mimpi. Begitu dia bangun, dia naik dimensi kesadaran. Yang semula di dimensi mimpi, dia naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi, yaitu alam nyata ini. Nah, sebenarnya alam nyata ini juga sebenarnya masih fata morgana. Ada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Menggunakan apa? Faktor ruhani. Cuman masalahnya supaya bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi ini, perlunya mutu qabla anta mutu, mati sebelum dimatikan gitu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Disitulah kita ditanamkan nur iman, nur Quran, sebagaimana dalam Asyura 52. Betul. Gitu. Kamu sesungguhnya tidak tahu apa itu iman dan apa itu Quran. Sudah dijamin kita itu tidak tahu apa itu iman dan apa itu Quran, kitab Quran. Maka kami jadikan nur gitu kan. Dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Jadi kita hanya tahu sebatas akal itu belum sebenar-benarnya tahu iman dan Quran tuh. Harus ditanamkan ya. Harus ditanamkan, harus dimasukkan. Makanya Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasul, saya sudah beriman, kamu belum beriman karena iman belum dimasukkan ke dalam dadamu," gitu kan. Disitulah begitu kita iman secara ruhani, disitulah berlaku kafah itu gitu. Ini dalam ilmu tarekat ya, gitu kan. Misalkan teman-teman saudara-saudara punya perspektif lain, silahkan, tapi kita gak dogmatis, pemahaman kita gak dogmatis. Kita kalau misalkan ada peluang yang masih bisa kita buktikan, kenapa tidak kita ambil gitu kan. Kenapa kita harus berhenti di pemahaman dogmatis yang belum bisa kita buktikan gitu kan. Itu harus dibuktikan gitu kan. Kita juga kenapa mau sampai bercerita seperti ini, tentunya atas dasar pengalaman-pengalaman yang telah aku yakin. Betul. Sehingga kita tidak jadi kita tuh kalau dibilang jadi beban, mungkin beban ya. Karena apa? Ini gak boleh di kita berhentinya gitu. Karena kita tuh sayang sama saudara-saudara sekesatuan NKRI, bahkan ke orang lain lah semuanya, bukan hanya agama Islam aja gitu kan. Agama-agama yang lain. Karena kalau sudah kenal dengan barangnya, apapun mereknya gak akan jadi masalah. Ya, dan kita juga tidak bermaksud untuk menggurui ya, Beja. Ya, hanya sekedar kasih peluang lah gitu kan. Ini loh ada opsi yang belum saudara-saudara teman-teman buktikan di sini. Betul. Kenapa tidak gitu kan. Hanya mencerahkan ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan gitu. Betul. Dan kita juga sifatnya di sini
Kalau dibilang menggugurkan kewajiban, sebenarnya seperti itu, Ya. menggugurkan kewajiban saja. Masalah saudara-saudara mau masuk tidak masuk, kita tidak boleh berharap. Harapan kita hanya satu, Ya. berharap rahmat dan ridhonya. Betul. Semoga dengan kita membuat video ini bisa terjolok rahmat dan ridhonya. Betul. Kita tidak boleh berharap saudara-saudara masuk atau tidak masuk gitu. Ya. Kita harus zero gitu. Betul. Karena apabila seseorang mempunyai ilmu disembunyikan gitu hanya untuk diri sendiri, itu bisa jadi dosa gitu ya Bang Teja. Ya betul, kalau kita Ya. kalau kita jadi punya ilmu gak bermanfaat. Ya. Memang untuk punya satu ayat pun harus dikasih sampaikan. Ya. Memang ilmu hakikat itu tidak boleh secara gamblang disampaikan. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban yang sangat luar biasa gitu kan. Makanya ada hadis, aku diberi 2 ilmu oleh Rasulullah, 2 nampan ilmu oleh Rasulullah. 1 aku bagikan dan 1 aku sembunyikan. Apabila yang itu disembunyikan aku sampaikan, maka putuslah urat leher gitu kan. Cuman ada lagi ayat lanjutannya kan, apabila ulama bilah menyampaikan, maka tak ada yang bisa membantahnya. Ulama yang beserta Allah, yang kenal Allah, yang menyampaikan, tidak ada yang bisa membantahnya. Berarti kenapa gak bisa dibantah? Semua orang kenapa gak bisa membantah? Karena apa? Karena ilmiah, karena logik, karena masuk akal. Dari situlah kami juga mau gak mau, saya gak mau terdogma bahwa saya menilai sebelum saya membuktikan. Saya harus membuktikan dulu sehingga oke, kita cobalah gitu kan. Kita buktikan benar enggak gitu kan. Karena kita memang secara teorinya sudah tahu bahwa kita itu harus menemukan guru yang membimbing kita gitu kan, guru mursyid gitu kan. Harus mencari-cari. Tapi saking lamanya pencarian, kita sampai ke apa ya? Dikatakanlah potensinya kurang gitu kan. Yang apa gitu. Tapi hampir saking ujung-ujungnya kita mendapatkan yang potensinya luar biasa seperti ini gitu. Gelombang frekuensinya sangat besar gitu. Dan disinilah kita mulai merasa ada kewajiban untuk menyampaikan dan mempelajari ilmu ruhani ini, dampak atau apa kepada kehidupan sehari-hari, manfaatnya sangat besar juga ya Bang Teja ya. Sangat besar, berpengaruh sekali ya, terutama pada perilaku kita dalam menyikapi masalah. Itu reaksinya akan sangat-sangat berbeda dengan kita sebelum masuk ya, sebelum kita beradaptasi. Reaksi masalah yang kita hadapi itu reaksinya akan berbeda gitu kan. Karena apa? Karena ada aturan gitu kan. Karena tahu bahwa sebenarnya musuh kita itu diri sendiri. Betul. Jadi di sini itu setelah kita berusaha beradaptasi belajar itu, kita diajarkan gitu kan, bagaimana kita menggandeng Tuhan pada saat kita digoda oleh iblis. Iblis itu kan godanya menghidupkan nafsu-nafsu tuh gitu, nafsu, keinginan, harapan, cita-cita gitu kan. Nah di situ tuh pada saat godaan itu datang, kita dituntut supaya kita menggandeng yang lebih kuat daripada iblis. Karena hakikatnya, logikanya juga bahwa kita itu gak pernah bisa menang. Betul. Melawan iblis itu. Sekelas Nabi Adam pun digoda sama iblis di surga gitu kan. Apalagi kita yang di dunia gitu kan. Mau gak mau kita harus menggandeng kepada yang lebih kuat daripada iblis. Ternyata semakin tahu bahwa kita juga makin dapat pengetahuan bahwa iblis itu pun tangan kiri Tuhan gitu ibaratnya. Yang sengaja diciptakan untuk menempa kita menjadi besi yang tajam gitu kan. Kembali lagi Tuhan lagi. Terus apa tujuannya? Untuk membuat kesadaran kita lebih tinggi gitu kan. Sampai kita kenal dan beserta. Betul. Gitu. Jadi pentingnya mempelajari ilmu ruhani ini salah satunya untuk menenangkan nafsu-nafsu yang tadinya besar gitu, atau katakan tidak aman lah di dalam sisi manusia gitu ya. Ya, karena kalau misalkan nafsu besar kan pasti gak tenang. Ya. Sementara yang dijanjikan untuk
datanglah ke surgaku dengan rahmat dan ridhonya itu apa? Jiwa-jiwa yang Ya. tenang. Dan pada hakikinya si nafsu ini tidak bisa dihilangkan kan, dan Nggak. tidak bisa dimatikan lah gitu Nggak ya. bisa dimatikan. Bisa dimatikan. Gitu kan. Ya, Tetapi harus ditenangkan ya. ya harus ditundukkan. Tundukkan. Gitu kan. Cara menundukkannya ya kita harus menggandeng faktor yang lebih kuat daripada nafsu itu yang maha kuasa. Gitu. Ya. Nah di sini ada metodologi caranya supaya kita menggandeng. Gitu. Karena kita sering tersendat menggandeng-gandengnya saat kerja lupa menggandeng Ya. sehingga otomatis Tuhan akan mendatangkan terus masalah. Dengan iblis itu akan mendatangkan melalui iblis masalah melalui iblis supaya kita tuh oh iya saya lupa menggandeng, oh iya saya lupa menggandeng, sehingga kita dituntutnya ujung-ujungnya mengingat Tuhan itu bukan hanya dalam sholat 5 waktu, yaitu setiap waktu sholat daim itu yang Ya. disebut sholat daim itu gitu Bang. Jadi ada pondasi ya di depan. Kalau kita ingin melakukan hal yang menurut dorongan nafsu itu tidak baik gitu. Iya. Terbentengi gitu. Ya, Terbentengi. jadi ada benteng gitu. Ya, kan semula menganggap baik dan buruk itu kan dari selera akal kita. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi gitu kan. Hal yang menurut baik pun menurut akal kita ternyata menurut Tuhan itu gak baik, Ya. misalkan gitu. Atau yang menurut akal kita tidak baik ternyata menurut Tuhan baik. Nah, Ya. itu kan udah ngeri lagi tuh. Ya. Maksudnya kesadaran di situnya gitu kan. Karena apa? Karena kita memasang channel dan frekuensi supaya ada vibrasi dan resonansi dari yang maha kuasa tersebut sehingga terasa sama kita gitu. Ya makanya ini harus pembuktian ya. Ya contohnya gini lah. Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya gitu kan. Secara aturan syariat atau hukum dunia bahwa di mana pembenaran atas mau menyembelih anak. Tapi karena Nabi Ibrahim sudah beserta, sudah kenal bahwa yang memerintah itu adalah Allah, mau gak mau ya Nabi Ibrahim patuh gitu kan. Walaupun dirinya cinta kepada anaknya, tapi karena cinta kepada Tuhan lebih besar daripada cinta kepada anaknya, dan itu dijadikan pembuktian bagi Tuhan untuk mengetahui kecintaan sang Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya. Tapi karena Nabi Ibrahim mengikuti Tuhan, mengikuti akhirat, sehingganya dunianya ikut. Anaknya pun gak meninggal, malah digantikan. Dan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim atas kecintaannya. Logikanya seperti itu, seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil, gitu kan. Karena Nabi Khidir sudah kenal dengan Tuhannya, gitu kan. Apalah arti hidup dan mati di mata Tuhan? Orang yang anak kecil dimatikan, kalau Tuhan berkehendak ternyata dia dihidupkan lagi dengan jasmani yang berbeda, itu kan bisa saja. Ya. Tapi pelajaran bagi Nabi Musa oleh Nabi Khidir gitu kan, untuk menyampaikan ilmu hakikat gitu. Tapi bukan berarti ya nanti setelah adaptasi ini yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, enggak gitu kan. Tetap tidak akan melanggar aturan syariat yang sudah dibukukan oleh Nabi Muhammad. Ya. Yang sudah diriwayatkan melalui hadis-hadis. Yang jelas di sini akan up to date gitu kan. Hukum-hukum yang sebelumnya gak ada karena kasusnya berbeda, akan ada gelombang vibrasi dan resonansi. Disitulah akan lahir gelombang itu akan lahir gitu kan. Karena apa? Karena kita semakin menguatkan receiver kita. Setelah menyamakan channel dan frekuensi kita itu, semula kita hanya bisa parabola kita hanya kecil, misalkan kita terus beradaptasi, parabola kita membesar, sehingga semakin nyata atas perintah gelombang, melalui gelombang vibrasi dan resonansi itu makin nyata dari Tuhan gitu kan. Yang jadi sulitnya itu apa? Menjaga supaya kita stay tune menggunakan parabola yang besar gitu. Ya. Karena apa? Parabolanya itu bisa mengecil kalau kita kurang menjolok rahmat dan ridhonya gitu kan. Mengecil. Nah itu sih makanya kita juga salah satu kita melakukan hal ini itu apa gitu kan, yaitu untuk menjolok rahmat dan ridhonya gitu kan, supaya ya dengan cara dakwah seperti ini gitu, dengan cara menyampaikan pengalaman kita gitu. Masalah saudara-saudara mau ikut masuk atau tidak masuk, sebenarnya kita gak boleh berharap itu, dan kita gak boleh urus itu, bukan urusan kita gitu. Ya karena ruh manusia itu urusan Tuhan gitu kan. Ruhmu sendiri ya urusanmu sendiri gitu kan.
Makanya saya gak mau ngurusi urusan ruh orang lain, tapi saya mengurusi urusan ruh saya. Ya, Dengan berbuat seperti ini, mudah-mudahan terjolok rahmat dan ridhonya yang membuat parabola saya untuk menangkap gelombang dari Tuhan itu semakin besar. betul. Karena apa? Nikmatnya tak terhingga. Ya, Karena betul. dari yang maha tak terhingga. Gitu, seperti itu Bang Denny. Mungkin ada tambahan dari Kang Teguh, Barangkali ada ingin disampaikan. Sedikit saja tadi mengenai metodologi kodim. Ya, kodim itu dimensinya sangat tinggi ya, dan dimensi kodim itu ya dimensi ketuhanan. Nah, bagaimana manusia untuk bisa menjangkau ke sana? Ya harus dengan ruhnya gitu. Ya. Karena ruh pun kodim gitu. Jadi di dalam manusia itu ada potensi untuk bisa memulangkan ruhnya gitu. Nah, dan itu terdapat pada tarekat, di mana di tarekat itu nanti diperjalankan metodologi dan adaptasi agar ruhnya itu bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tujuan di tarekat itu tuh berarti memulangkan ya. Memulangkan ruh kepada yang maha ruh. Betul. Nah, disitulah adaptasi-adaptasi yang harus nanti kita jalani. Karena percayalah, setelah baiat adaptasi, yang semula kita sudah cukup dengan kurikulum itu, gak usah naik ke sana, saya udah bahagia sekali nih di posisi zikir sendiri nih. Selama terus kita laksanakan zikir, kita itu seperti wadahnya itu gak cukup. Jadi seperti wadah itu membesar, kita butuh yang lebih banyak nih, gitu. Menampung ya. Ya untuk jadi wadahnya gede tapi si air yang ketampung tuh meluber ya. Gitu kan. Kita harus membesarkan lagi wadahnya gitu. Karena upgrade saking kalau dibilang candu mungkin candu gitu. Tapi candu kepada kebaikan ya gitu. Jadi ya harus dibuktikan sih intinya sih. Ya semoga kita kan di sini apa ya, sharing ya gitu kan. Gak ada menggurui atau apa. Gitu kan. Murni kita untuk menjolok gitu, menjolok rahmat dan ridhonya gitu. Dan kesadaran manusia itu bisa dikembangkan, yaitu melalui tarekat juga. Dimana di tarekat itu diajarkan ya seperti pembersihan ya. Pembersihan itu ya meningkatkan kesadaran kita juga akan keberadaan kita, siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita nantinya. Ya, dan logikanya kesadaran akan meningkat setelah ilmu bertambah. Sepakat gak ini? Sepakat. Kalau ilmu kita bertambah, kesadaran kita pasti akan meningkat, gitu kan. Apalagi kalau ilmu kita itu adalah ilmu dari Quran Qadim, dari Tuhan gitu. Melalui ruhan, dari masang manaruh kepada ruhani kita. Bayangkan, kesadaran kita itu akan jauh melonjak tinggi, gitu kan. Bedalah pemahaman akal dengan pemahaman ruhani gitu loh. Karena akal itu terbatas ya. Betul. Tiap orang punya IQ sekian sehingga daya tampungnya hanya sekian. Ini sekian, tapi kalau ini sama gitu. Tiap orang ruhaninya sama itu, punya daya tampung sama gitu. Jadi jangan ada berkecil hati, jangan. Rahmat Tuhan itu sangat luas gitu kan. Karena daya tampung kita itu sama, ruh gitu kan, bukan akal. Seperti itu sih. Mungkin gitu ya. Iya. Mungkin cukup ya Bang Teja, Bang Teguh. Terima kasih atas penjelasannya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi saudara-saudara semua yang nyimak video ini sampai akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.